Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di malam hari ini Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah-rumahnya. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menuju tempat-tempat yang dimana kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah di situ. Tak lupa juga sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami mengucapkan jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikan orang-orang yang menjadi sebab terselenggaranya kajian di malam hari ini, terutama kepada DKM Masjid Nurul Islam dan juga kepada pihak-pihak lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini dan insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah pembahasan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala yang berjudul Ats-Tsabat 'alal Manhaj, yaitu bertahan di atas manhaj. Kitab ini atau risalah ini sebenarnya sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang lalu di masjid sebelumnya. Maka di Masjid Nurul Islam ini hanya sebatas melanjutkan apa yang telah kita sampaikan di masjid sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Maka mungkin bagi yang baru ikut kajian ini, mungkin kenapa kok kita mulai dari tengah-tengah, karena memang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kalau ingin memurajaah kembali, melihat kembali, bisa melihat rekaman kajian kita di channel Salaf Ittiba. Ada playlist rekaman kajian kita di situ. Cuman nggak apa-apa. Di pertemuan awal kita ini di Masjid Nurul Islam, kita ringkaskan kembali apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana judul kitab ini, yaitu Ats-Tsabat 'alal Manhaj, bertahan di atas manhaj, ini berbicara tentang bagaimana seorang muslim dia harus mati-matian mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya, mempertahankan sikapnya, keteguhannya di atas pemahaman Nabi dan para sahabat-sahabatnya di tengah badai fitnah yang menimpanya.
diombang-ambingkan dengan ombak yang besar. Bagaimana dia tetap bertahan di atas agama ini sampai dia mati di atas agama tersebut. Ini ya, tujuan pembahasan kitab ini adalah bagaimana caranya kita istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas manhajnya, pemahamannya para salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang yang Allah perintahkan kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu bertauhid kepada Allah, dalam keadaan kalian masih mempertahankan keimanan kalian. Ya, demikian juga itulah wasiat yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul sebelum mereka meninggal. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut." Apakah kalian hadir ketika Nabi Yakub mewasiatkan atau Nabi Yakub kedatangan kematian? Atau ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, ayat idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kata Nabi Yakub kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi setelah aku meninggal nanti? Maka mereka mengatakan, kami menyembah sesembahanmu, kami menyembah sesembahan ayah-ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sesembahan yang satu, dan kami berserah diri kepadanya. Ya, maka bertahan di atas manhaj itu memiliki urgensi yang sangat penting, terutama di zaman-zaman fitnah seperti sekarang. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita bahas juga tentang wasail ats-tsabati 'alal manhaj. Sarana-sarana untuk supaya kita bisa bertahan di atas kebenaran. Di sini penulis menyebutkan ada 4 sarana yang bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan untuk mempertahankan keimanan kita, mempertahankan akidah kita. 4 sarana ini terkumpul di dalam surah Wal Asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yaitu merealisasikan keimanan dan mengamalkan amalan-amalan, kemudian mendakwahkan, mengajak manusia kepada kebenaran, dan yang keempat bersabar dengan gangguan-gangguan, bersabar dengan onak dan duri tatkala kita berpegang di atas kebenaran itu. Ya, ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Atau kalau mau kita tambahkan, kata beliau, merealisasikan keimanan itu dengan cara bima'rifati arkanihi, yaitu dengan cara kita mengenal rukun-rukun keimanan. Iman kepada Allah, kita pelajari bagaimana tauhid, kita pelajari rububiyah Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan seterusnya dari 6 rukun iman itu kita pelajari. Fahuwa qaulun bil lisan wa amalun fil abdan wa i'tiqadun fil janan. Kata beliau, keimanan itu mencakup 3 aspek, yaitu keyakinan di dalam hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ini keimanan yang ditegaskan oleh Ahlus Sunnah. Berbeda dengan keimanan yang dipopulerkan oleh Ahlul Bid'ah. Seperti orang-orang, siapa yang keliru dalam masalah ini? Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman hanya sebatas ucapan lisan dan keyakinan saja. Adapun perbuatan, kata mereka, itu bukan termasuk bagian dari iman. Mereka mengatakan la yadurru
ma'al imani dzanbun. Pelaku dosa, orang melakukan perbuatan zina, mencuri, minum khamr, kata mereka itu tidak mengganggu keimanannya. Imannya masih sempurna seperti imannya Abu Bakar, seperti imannya Umar, bahkan seperti imannya Jibril, seperti imannya Rasulullah. Karena menurut mereka iman hanya sebatas keyakinan di dalam hati dan ucapan lisan. Maka ini keliru. Perbuatan itu juga termasuk bagian dari iman. Baik, itu merealisasikan keimanan. Kemudian bagaimana kita merealisasikan amal soleh? Kata beliau, bi an ta'budallaha wahda la syarikalah. Merealisasikan amal soleh adalah dengan cara engkau hanya menyembah kepada Allah saja. Dengan cara engkau mempersembahkan ibadahmu hanya kepada Allah saja. Tidak kau persembahkan kepada yang lain. La syarikalah, di mana Allah tidak memiliki partner, nggak punya sekutu. Wa alla ta'budahu illa bima syara'. Dan juga kau beribadah kepada Allah itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak mengarang-arang ibadah baru yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kau mengerjakan ibadah tersebut sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Kemudian wa tahqiqut tawasi bil haq. Yang ketiga, bagaimana kita merealisasikan berdakwah. Ya, bagaimana kita merealisasikan berdakwah? Kata beliau, yaitu dengan cara bita'limihi linnas, dengan cara kita mengajarkan ilmu kepada manusia. Apabila kita memang memiliki ilmunya, kita sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Keluarga kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita. Ya, kita ajarkan ilmu tersebut. Kemudian juga wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Berdakwah juga bisa dengan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah mereka dari kemungkaran. Sema'ruf-ma'rufnya yang ma'ruf. Apa itu? Hah? Yang paling ma'rufnya adalah apa? At-tauhid. Itu yang paling utama untuk kita ajak manusia. Dan semungkar-mungkarnya yang mungkar apa? Asyirk. Itu yang paling kita cegah manusia darinya. Yang paling utama untuk kita cegah darinya. Jangan kebalik. Dalam masalah maksiat kenceng kita mengingkari kemaksiatan. Ya benar, kita harus mengingkari kemaksiatan. Tapi ternyata dalam masalah kesyirikan kita lembek di situ. Ya, kita lembek di situ. Padahal mana yang lebih besar antara syirik dengan kemaksiatan? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kemudian yang terakhir yaitu as-sabru, bersabar. Ketika kita berpegang dengan kebenaran, pasti ada gangguan-gangguan, pasti ada onak dan duri. Ketika kita menyeru manusia kepada al-haq, mencegah mereka dari kemungkaran, pasti ini sudah menjadi sunnatullah. Pasti ada orang-orang yang mengganggu, membuli, mencaci maki, dan yang semisal dengannya. Maka tugas kita adalah bersabar. Maksudnya bersabar di sini adalah kita tetap kokoh di atas kebenaran tersebut. Tidak menghiraukan orang-orang yang membuli kita, orang-orang yang mencaci kita, atau orang-orang yang menyakiti kita. Enggak, jangan dengan atas nama, waduh Ustaz, kalau kita berpegang dengan kebenaran ini, kita mengajak manusia kepada kebenaran ini, kita ingkari kemungkaran mereka, kita habis babak belur, dibully sama orang-orang. Karena sejatinya kita sedang melawan arus. Mereka nggak suka. Jangan dengan atas dasar ini kemudian ya sudahlah kita melembek saja Ustaz. Ya kita ikuti dulu mereka. Ya nanti lama-lama kita tarik mereka pelan-pelan, gitu. Sampai sekarang nggak ditarik-tarik, dia yang ketarik. Dia yang ketarik. Maka ini keliru. Ya tegaskan saja akidahmu, tegaskan saja tauhid. Adapun bulian mereka, cacian mereka, itu memang sudah menjadi santapan bagi orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, orang-orang yang di atas jalan kebenaran. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah, hukum sebab akibat.
Nah, maka jangan gentar ketika ada orang-orang yang membuli. Tetap bersabar di atas kebenaran tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau nggak salah, kita sampai kepada ucapan penulis di halaman yang ke-6. Qala Al-Fudail ibn Iyad. Berkata Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, mengomentari firman Allah di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Ya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu yang paling pentingnya adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Jangan kita menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan kuantitas amalan daripada kualitas amalan. Jangan. Benar, banyak-banyakan amalan itu baik, tapi apa manfaatnya kalau nggak ada kualitasnya? Maka lebih didahulukan kualitas, baru kemudian mengejar kuantitas. Makanya di sini Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, yang paling banyak amalannya. Enggak. Apa yang dimaksud ahsanu amala? Ini Fudail bin Iyad mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata beliau, ay aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang terbaik adalah yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling mencocoki sunnah, yang paling mencocoki Nabi SAW. Itu yang dikatakan amalan yang berkualitas, yang paling ikhlas, yakni yang paling murni, nggak tercampur dengan noda-noda syirik, noda-noda riya, sum'ah, enggak. Tapi murni amalannya itu pure untuk Allah Azza wa Jalla dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ini yang dikatakan amalan yang berkualitas. Seorang ulama tabi'in yang bernama Wuhaib ibnul Wir rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, la yakunu hammu ahadikum fi kathratil amal, walakin liyakun hammuhu fi ihkamihi wa tahsinihi. Kata beliau, jangan sekali-kali angan-angan kalian itu, cita-cita kalian itu pengen beramal dengan amalan-amalan yang banyak. Jadi cita-cita kita yang paling mentok itu gimana caranya biar bisa melakukan sholat malam, puasa Senin Kemis, bisa haji, bisa umrah tiap bulan, haji tiap tahun. Iya. Jadi angan-angannya tuh pingin banyak amalan-amalan. Jangan cuma sebatas itu, kata beliau. Namun yang beliau sarankan adalah, yang beliau anjurkan adalah walakin liyakun hammuhu, hendaklah cita-cita kalian yang paling utama adalah bagaimana kalian memperbaiki kualitas amalan kalian. Kalian perindah ibadah kalian, kalian baguskan ibadah kalian itu. Ya, diperindah maksudnya adalah diperbaiki sisi keikhlasannya, diperbaiki sisi ittiba'nya kepada Nabi SAW. Sesuai enggak ibadahku selama ini dengan contoh dari Nabi SAW? Kata beliau, wa innar rajula la yusalli wa huwa ya'sillaha fi salatihi. Karena bisa jadi ada seseorang yang melaksanakan sholat, namun ternyata di sisi Allah sholatnya terhitung maksiat. Wa huwa yasum wa qad ya'sillaha fi siyamihi. Dan bisa jadi ada seseorang yang melaksanakan puasa, tapi puasanya terhitung maksiat di sisi Allah, tidak dianggap sebagai amal soleh. Kenapa? Karena tidak ada kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka perlu bagi kita untuk memperbaiki amalan kita dengan dua hal tadi. Perhatikan keikhlasannya dan perhatikan ittiba'nya. Qila ya Aba Ali ma aswabuhu wa akhlasuhu. Masih dari ucapannya Fudail bin Iyad. Setelah Fudail bin Iyad mengatakan bahwa amalan yang terbaik adalah yang paling sesuai dengan sunnah dan yang paling ikhlas karena Allah,
Fudail bin Iyad ditanya, wahai Fudail bin Iyad, apa maksudnya yang paling ikhlas dan yang paling ittiba? Maka kata beliau, innal amala idza khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kata beliau, sesungguhnya suatu amalan apabila dia ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini dipertegas dengan sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada landasannya dari kami, yakni nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, fahuwa raddun, tertolak, nggak diterima sama Allah, meskipun ikhlas. Ya, meskipun ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata beliau, wa idza kana sawaban walam khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Demikian juga suatu amalan apabila dia sesuai dengan tuntunan Nabi, sesuai dengan ajarannya Nabi, namun gak ikhlas karena Allah, alias tercampur dengan kesyirikan, entah syirik kecil atau syirik besar, riya, sum'ah misalnya. Apabila tercampur amalannya dengan kesyirikan, bukan pure murni karena Allah, maka tetap gak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Maka amalan harus sesuai dengan tuntunan Nabi dan harus ikhlas. Wa akhlasul amal makana lillah wa aswabuhu makana ala sunnah. Amalan yang ikhlas adalah yang dikerjakan karena Allah lillahi ta'ala, dan amalan yang sesuai yaitu yang dikerjakan di atas tuntunan sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau melanjutkan membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab. Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang nabi pun sebelum aku. Ya, tidak ada seorang nabi sebelum aku yang diutus sama Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah jadikan nabi tersebut pasti memiliki hawariyun, yakni pengikut-pengikut yang loyal kepadanya. Ya, pengikut-pengikut yang setia kepadanya. Wa ashab, dan memiliki sahabat-sahabat. Ya'khuduna bisunnatihi, yang mana pengikut-pengikutnya ini senantiasa mengambil sunnah dari sang nabi itu, mengambil ajaran hanya dari sang nabi tersebut. Wa yaqtaduna bi amri, dan mengikuti segala macam perintah nabi itu. Thumma, kemudian, innaha takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah generasi hawariyun, pengikut-pengikut setianya nabi-nabi ini, setelah generasi ini muncul orang-orang setelah mereka. Muncul generasi-generasi setelah mereka. Yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan, yakni yang enggak dikerjakan sama hawariyun itu. Dan mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Muncul generasi sepeninggalnya. Faman jahadahum biyadi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka, maksudnya memerangi mereka di sini adalah membantah mereka, meluruskan mereka, maka dia seorang mukmin. Meluruskan dengan tangannya. Ini bagi yang memiliki power, memiliki kekuasaan. Ini orang-orang yang mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh para nabi tersebut, dicegah dengan tangannya. Wa man jahadahum bilisani fahuwa mu'min, dan barang siapa yang meluruskan mereka dengan lisannya, maka dialah seorang mukmin yang sejati. Wa man jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa yang meluruskan mereka, membantah mereka dengan hatinya, yakni mengingkari, gak cocok aku sama dia, gak cocok aku sama perbuatannya dia ini. Dia mengerjakan apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Dia mengucapkan apa yang tidak diucapkan oleh Nabi dalam agama. Dia berakidah dengan akidah yang tidak diyakini oleh Nabi.
maka diingkari. Saya nggak setuju, nggak cocok dengan dia, nggak ridho dengan akidahnya dia. Nah, ini yang paling minimnya ya, yaitu kita mengingkari kesyirikan, mengingkari penyimpangan dengan hati kita. Meskipun kita nggak bisa dengan tangan, kita nggak bisa mengingkari dengan lisan, paling minimnya mengingkari dengan apa? Dengan hati, yakni kita nggak ridho. Nah, kalau sudah nggak ridho, ya nggak bakalan support. Maka nggak ada ceritanya, Ustadz, saya nggak setuju, cuman ya gimana, saya nggak enak. Itu bertentangan itu. Ya, kalau nggak ridho, baru berlepas diri. Ya, berlepas diri. Itu hatinya nggak ridho dengan hal tersebut. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Dan tidak ada setelah itu dari keimanan meskipun hanya sebiji sawi saja. Artinya tidak ada level yang lebih bawah dari mengingkari dengan hati. Wes itu paling mentok-mentoknya, paling downnya iman, yaitu ketika kau hanya bisa mengingkari kemungkaran dengan hati. Nggak ada yang bawah gitu. Ya, tidak ada yang lebih bawah daripada itu. Kemudian kata beliau, wa tahqiqut tawasi bis sabr bit tadhkiri bi ajris sabirin wa bihalil umami qablina. Tadi kita sebutkan wasilah dalam ats-tsabat, yaitu dengan beriman, beramal soleh, berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar. Nah, kata beliau, sabar ini adalah bisa direalisasikan juga dengan cara kita mengingatkan manusia akan balasan orang-orang yang bersabar. Pahala dari Allah bagi orang-orang yang bersabar. Dan kita ingatkan dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah-kisah orang-orang yang bersabar memegang agama dari orang-orang sebelum kita. Luar biasa. Menunjukkan bahwasanya ujian kita jika dibandingkan dengan orang-orang sebelum kita, ada apanya enggak? Enggak ada apa-apanya, jangan. Ya, pernah kita kisahkan ya, kisahnya Khabbab ibnul Arad. Sudah pernah belum? Ini yang hadir di sini kebanyakan di masjid sana kan? Hah? Berarti sudah kita kisahkan dong. Hah? Belum. Sudah, ini sudah lewat di sini. Balik lagi akhirnya. Enggak apa-apa, kita ulangi. Kita ringkaskan saja dari kisah Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad ini adalah seorang yang bekerja sebagai pandai besi. Ya, tukang ya bikin-bikin itulah, bahasa ini blacksmith. Ya, bikin-bikin senjata atau apa, perabotan-perabotan yang terbuat dari besi. Menggunakan apa berarti untuk menyetak besi-besinya itu? Bara api. Suatu ketika, dia ini seorang ya budak pekerja gitu dari Bani Zuhra. Dia ketahuan sama kaumnya masuk Islam, mengikuti Nabi SAW. Tidak lagi mengikuti agama nenek moyang. Maka ketika itu kaumnya marah. Maka dia pun dipanggang di atas bara apinya itu. Ya, dipanggang di atas bara apinya itu. Dan ternyata yang mati bukan Khabbabnya. Yang mati justru bara apinya karena kena tetesan-tetesan lemak. Teman-teman tahu masak apa? Manggang sate, ya kan? Ada tetesan-tetesan lemak. Itu lemaknya netes sampai mati apinya. Wong urip. Ya, orangnya hidup. Kenapa dia disiksa? Bukan karena mencuri. Bukan karena dia melakukan kekeliruan-kekeliruan moral, enggak. Dia disiksa seperti itu karena dia beriman, karena keimanannya. Maka dalam kondisi punggung yang sudah melepuh, ya bahasa kita nyenyek. Ya nyenyek ya. Ya, bahasa kita yang sudah nyenyek seperti itu, dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang perilaku yang bengis orang-orang Quraisy kepadanya. Ya, dia menceritakan, aku mengeluh kepada Nabi SAW tentang buruknya perlakuan orang-orang Quraisy kepadaku. Maka kata beliau, aku mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tada'ullaha lana. Wahai Rasulullah, tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kami? Tidakkah kau berdoa kepada Allah agar Allah menolong kami? Maka Nabi kemudian menyebutkan kisah orang-orang terdahulu, kisah orang-orang beriman sebelum mereka, sebelum para sahabat.
di mana mereka juga sama mengalami ujian karena keimanan mereka, karena teguhnya mereka di atas keimanan. Nabi menceritakan, kana rajulu fi man qablakum yughfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minsyari fayudha ala ra'sihi fayushaqqu bithnatain. Tahu nggak orang-orang sebelum kalian, orang-orang beriman sebelum kau wahai Khabbab. Ini Khabbab kondisinya punggungnya sudah apa tadi? Nyenyek tadi. Diceritani kayak gini sama Nabi. Inti si belenyek, si nyenyek. Tahu orang-orang yang beriman sebelum kalian, dahulu mereka karena keimanannya digalikan lobang. Ya, digali lobang. Kemudian dipendem dia di atas, di bawah lobang tersebut. Dan diletakkan besi di tengah-tengah kepala mereka, yang menyebabkan kepala mereka terbelah menjadi dua. Ya, menyebabkan kepala mereka terbelah menjadi dua. Tidaklah, kata beliau, wa ma yasuddu an dinihi, wa ma yasudduhu dzalika an dinihi. Pemandangan seperti itu tidak menjadikan mereka melepaskan keimanan itu. Tuh, kalau ada suatu kaum disiksa seperti itu, dan antum juga sama-sama beriman dengan orang yang disiksa itu, mungkin antum ngambil rukhsah, kan nggak apa-apa Ustaz. Ya kan? Hah? Kepepet kan nggak apa-apa, ngambil rukhsah. Ya memang nggak apa-apa gitu loh. Cuman orang-orang di zaman tersebut memilih untuk mempertahankan keimanannya. Ya, ini seperti yang dicontohkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad rahimahullah juga sama mengalami penyiksaan, ya, dikriminalisasi. Sebagian ulama mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah agar terhindar dari kemudaratan. Tapi Imam Ahmad tetap menegaskan akidah, bertahan di atas akidah sampai beliau di penjara 3 kekhalifahan di penjara beliau untuk mempertahankan akidah itu. Dan yang lebih serem lagi kata Nabi SAW, wa yumshatu bi amsyatil hadid ma duna lahmihi min 'azmin aw 'asabin wa ma yasudduhu dzalika 'an dini. Ada juga orang-orang yang disisir dengan sisir besi, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Ya, memisahkan antara daging dengan tulangnya. Itu pun juga tidak menyebabkan mereka melepaskan agama ini begitu saja. Ya, di akhir hadis ini, hadisnya panjang, Nabi mengatakan, walakinnakum tasta'jilun. Akan tetapi kalian ini adalah orang-orang yang gesusu, maunya nggak pakai proses. Ya, maunya nggak pakai proses sabar, maunya itu langsung melihat apanya? Melihat hasilnya. Nggak bisa, harus ada proses. Dan namanya proses itu memang sesuatu yang nggak mengenakkan, jangan. Ya, berproses itu adalah sesuatu yang memang nggak disukai sama diri kita. Namun harus sabar. Apapun itu, nggak cuma dalam masalah agama, dalam masalah-masalah duniawi saja. Namanya proses itu pasti hal yang nggak disukai sama manusia. Contoh misalnya ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan ini kan proses, jalannya diperbaiki. Enak nggak? Barai apa? Barai macet, berdebu gitu. Ngamuk kabeh orang-orang. Ya, ada yang sebagian justru misui pekerja-pekerjanya. Dasar ini orang-orang bikin macet saja. Ya, padahal itu namanya perbaikan, proses menuju perbaikan. Kalau sudah jalannya enak, nah, baru mereka merasakan. Demikian juga kalau kita lagi renovasi rumah. Ya, proses renovasi rumah misalnya. Nggak enak, nggak disukai. Rumah kita jadi apa? Kotor semua, berantakan semua, debu di mana-mana, kotor. Nggak suka proses. Tapi harus tetap bersabar demi hasil yang baik. Ya, demikian juga kita di dunia ini tetap harus bersabar. Meskipun nggak enak, meskipun menyakitkan, iya, harus bersabar demi hasil yang baik. Ya, ini cara kita, kata beliau, untuk kita merealisasikan bersabar adalah dengan kita menceritakan kisah orang-orang terdahulu. Kalau kita tahu bagaimana orang-orang terdahulu diuji dengan ujian seperti itu, kemudian kita bercermin dengan ujian kita, nggak ada apa-apanya ujian kita. Paling diapain sih kita ini? Ya, disindir-sindir, dicaci-caci, diboikot, apalagi sebatas gitu toh. Pernah ada yang dibelah gitu tadi, ada yang tadi disisir pakai sisir besi, atau seperti Khabbab dibakar di
Jangankan di atas bara api, di nyunyuk rokok, jangan rokok. Enggak ada. Ya, itu menunjukkan bahwasanya level bertahannya kita di atas agama ini jauh di antara para sahabat. Mereka mendapatkan ujian seperti itu karena memang besarnya keimanan mereka. Kita dapatnya cuman ujian-ujian ringan karena memang keimanan kita apa? Kecil, keimanan kita ringan. Makanya semakin besar keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Maka dari situ, siapa golongan manusia yang paling besar, yang paling berat ujiannya? Para nabi dan rasul. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Ya, karena keimanan mereka luar biasa. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-80. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Ini ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Ya, ketika di zaman Qarun, sebagian manusia iri dengan Qarun, pingin seperti Qarun. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Duhai, seandainya kita diberi seperti Qarun, diberi harta yang banyak. Itu kata sebagian orang. Keumuman orang seperti itu, pingin kaya seperti Qarun. Tapi kata orang-orang yang berilmu, wa qala alladziina utul ilm, orang-orang berilmu mengatakan, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun lakum, pahala Allah, balasan ganjaran dari Allah itu lebih baik untuk kalian daripada hartanya Qarun itu. Lebih baik bagi kalian, bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan tidaklah yang mendapatkan pahala dari Allah ini, ganjaran yang terbaik dari Allah ini, kecuali orang-orang yang bersabar. Ya, kecuali orang-orang yang bersabar. Maka dari sini nggak usah heran ketika orang kafir, ahli maksiat, dibukakan pintu-pintu dunia atas mereka. Ya kan? Dibukakan pintu-pintu dunia. Kenapa orang-orang kafir justru semakin kafir semakin kaya? Ahli maksiat juga demikian. Semakin maksiat, semakin kaya raya, semakin lancar usahanya. Kita yang ngaji, yang betul sholat, ya segini-gini. Ya, nggak usah iri. Memang demikian konsepnya. Ya, apa yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang beriman itu bukan dilihat sekarang, tapi nanti dilihat ketika di akhirat. Nah, itu hanya didapatkan bagi orang-orang yang bersabar, yaitu tetap bertahan di atas agama. Bukan kemudian ngelihat orang-orang ahli maksiat semakin kaya, melok. Tak melok ngono ya. Enak uripe tambah sugih. Tak melok ngono ya. Oh, apa ngene gak sugih-sugih gitu. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Dan ketika mereka melupakan peringatan-peringatan kami, yakni mereka semakin bergelimang dosa, lupa dengan peringatan-peringatan kami, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan bagi mereka pintu-pintu segala kesenangan atas mereka. Hatta idza farihu bima utu, sampai mereka berada di atas puncak kebahagiaan mereka, akhadnahum baghtatan, kami cabut mereka secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, dan ketika itu mereka berputus asa. Ya, maka fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum, jangan kalian takjub dengan harta-harta mereka, ya, dengan pencapaian-pencapaian mereka. Bagi orang-orang yang beriman, itu bukan hal yang menakjubkan, menyilaukan mata mereka. Tetap pahala Allah, ganjaran Allah di akhirat itu lebih diinginkan bagi orang-orang yang beriman daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya, ini bukan berarti kita kemudian malas kerja, ya, kemudian kita nggak mau berusaha, enggak. Ya, ini kita sampaikan supaya kita tidak ikut orang-orang kafir, ikut orang-orang ahli maksiat, ngikut cara-cara mereka demi untuk mendapatkan apa? Dunia, enggak. Ya, cari dunia dengan cara-cara yang syar'i, dengan cara-cara yang baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum
Katakanlah, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman. Katakan kepada mereka, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan hasanah, akan mendapatkan pahala. Wa ardullahi wasi'ah. Dan ketahuilah sesungguhnya bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan pahala atas kesabaran mereka bighairi hisab, tanpa hitungan. Ya, balasan Allah bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hitungan. Ya, Allah yang menghitungnya. Dilipat gandakan terus sama Allah Azza wa Jalla tanpa ada hitungan-hitungannya. Nah, kemudian beliau membawakan beberapa ayat-ayat yang kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan tadi. Dan ayat berikutnya yang beliau sampaikan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, laula nuzzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang-orang kafir, kenapa kok nggak diturunkan Al-Quran langsung satu Quran langsung kepada Nabi SAW? Kenapa Al-Quran kok diturunkan secara berangsur-angsur? Ya enggak, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW. Apa langsung 30 juz brek? Atau berangsur-angsur? Berangsur-angsur. Nah, kata orang-orang kafir, kenapa enggak langsung saja? Kenapa kok pakai berangsur-angsur? Kadzalika, kata Allah Azza wa Jalla, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur untuk mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Untuk sabat, supaya kau bertahan, supaya orang-orang beriman ini bertahan di atas agamanya. Kok bisa seperti itu? Ini ada penjelasannya, kata beliau. Fal Qur'anul azim nazala mufarraqan munajjaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyutsabbitahu Allahu bihi. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur untuk mengokohkan hati Nabi di atas keimanan. Wa yaruddu bihi 'alal kafirin, dan untuk membantah orang-orang kafir. Nah, kenapa bisa demikian? Kata beliau, wal Qur'an qismun minhu tauhid wa aqidah, wa qismun minhu ahkam amrun wa nahyun, wa qismun minhu qasasus sabiqin. Al-Qur'an itu kalau kita lihat nggak lepas dari 3 model. Model yang pertama, Al-Qur'an itu isinya adalah akidah, perkara-perkara dogmatis, perkara-perkara ya keimanan, iman kepada Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang hari akhir, tentang takdir, ya enggak? Tentang surga, neraka. Ini perkara-perkara keimanan, akidah. Ini model yang pertama. Model yang kedua, Al-Quran adalah al-amru wan nahyu, yaitu tentang hukum-hukum syar'i, tentang perintah-perintah, aqimus shalah, dirikanlah salat, ya, tentang zakat, tentang jihad, tentang haji, tentang nikah, ya, tentang waris. Ini model yang kedua. Al-Quran isinya hukum-hukum syar'i, tentang haramnya khamr, ya, tentang haramnya membunuh dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran isinya tentang apa? Al-Qasas, yaitu tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Kisah para nabi dan rasul dengan kaumnya, ya, kisah orang-orang soleh seperti Luqman, Dzulqarnain, itu bukan nabi dan rasul, itu orang soleh. Allah kisahkan Maryam, juga orang soleh, bukan nabi dan rasul. Kisah tentang penghuni surga dan penghuni neraka dan seterusnya. Kisah-kisah di dalam Al-Quran. Wa bikulli aqsamihi yahsulut tathbit. Nah, dari 3 model itu, masing-masingnya itu adalah sarana untuk seseorang supaya bertahan di atas agama ini. Baik dari sisi akidah, hukum, dan dari sisi kisah-kisah. Kalau Anda renungkan 3 hal ini, itu bisa menjadikan Anda semakin kokoh, semakin kuat, semakin bersabar di atas agama ini. Fabit tauhidi wal aqidati tahqiqul iman. Dengan Anda membaca ayat-ayat tentang akidah,
ayat-ayat tentang keimanan, maka itu semakin memupuk keimanan Anda. Ketika iman semakin terpupuk, semakin kokoh, maka berarti Anda juga semakin bertahan, semakin sabar untuk bertahan di atas agama ini. Ketika keimanannya semakin kuat. Wabil ahkami wal amri wan nahyi yahsulul amalus soleh. Dan dengan ayat-ayat perintah-perintah, larangan-larangan, ya, hukum-hukum syariat ini, maka dengan itu Anda mengerjakan amal-amal soleh. Yang dengan amal soleh tersebut semakin kokoh keimanan Anda. Semakin Allah beri taufik, semakin Allah bukakan pintu-pintu amal-amal yang lain. Wabil qasasi yahsulus sabr wassalwa ala ma yanalul muslim fi sabilid dini wad da'wah. Dan dengan Anda membaca kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah para nabi dan rasul, itu menjadikan Anda semakin sabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi Musa yang banyak Allah kisahkan di dalam Al-Quran, beliau tetap bersabar menghadapi Bani Israel. Yang mana Nabi mengatakan tentang Nabi Musa alaihissalam, ini Nabi ketika dilempari sama penduduk apa? Dilempari batu? Penduduk Taif. Dalam kondisi Nabi dilempari, berlumuran darah, Nabi mengatakan rahimallahu Musa. Walaqad udhiya bi aktsara min hada fasabara. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh beliau diuji oleh Allah dengan kaumnya lebih daripada apa yang aku alami sekarang. Tapi Nabi Musa masih bisa bersabar. Tuh, Nabi saja mengingat Nabi sebelum beliau. Nah, kita dengarkan adzan. Atau sudah kalau di sini? Hah? Masih lanjut? Baik, kita dengarkan adzan dulu. Khawani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sejenak dari apa yang beliau sampaikan. Kata beliau, wa fil amali bi ahkamihi qala tabaraka wa ta'ala. Dengan mengamalkan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, itu bisa menjadikan seseorang sabat, kokoh di atas keimanannya. Sebagaimana yang Allah firmankan di surah An-Nisa ayat 66. Ya, kita ringkas, kata Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan seandainya apabila mereka mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka, wa ashadda tathbitan, dan lebih mengokohkan keimanan mereka. Jadi ketika mengerjakan amal soleh itu lebih mengokohkan keimanan. Maka dipahami sebaliknya, ketika seorang mulai meninggalkan amal soleh, maka semakin rapuh keimanannya, semakin tidak kokoh lagi keimanannya. Kemudian kata beliau, wa fin nadhari fi qasasihi. Dan ketika kita membaca kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, itu pun juga semakin menguatkan iman kita. Seperti yang Allah firmankan di dalam surah Hud ayat 120. Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan demikianlah kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah-kisah para rasul yang itu bisa mengokohkan hatimu. Ya, bisa mengokohkan keimananmu. Jadi kisah-kisah para rasul Allah ceritakan untuk mengokohkan keimanan seseorang. Kemudian kata beliau, wa fi ta'allumil aqidati wat tauhid. Dan dengan belajar akidah dan tauhid, mempelajari ayat-ayat tentang akidah dan tauhid yang ada di dalam Al-Quran, itu juga bisa mengokohkan keimanan kita. Seperti misalnya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, surah Al-Fatihah. Ya, di dalam surah Al-Fatihah ada tentang hal ini, di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir surah Al-Fatihah sebuah doa. Kita minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, ya, diberikan hidayah di atas jalan yang lurus. Allah Azza wa Jalla mengajarkan, ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan yang tersesat. Ini sudah pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa namanya hidayah itu bisa ada dua.
yaitu hidayah menuju jalan. Nah, ini dari sisi yang lain. Al-hidayah ila thoriq wal hidayah ala thoriq. Ini pembagian dari sisi yang lain. Ada pembagian yang lain yaitu jenis hidayah. Ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Ini dilihat dari jenisnya. Tapi kalau dilihat dari di mana posisi hidayah tersebut, nah itu ada dua. Hidayah menuju ke dan hidayah di atas. Orang dia kafir, ya dia statusnya kafir, katakanlah dia Nasoro. Dia mendapatkan hidayah menuju Islam. Ya, itu hidayah. Akhirnya dia memeluk Islam. Nah, ketika dia sudah memeluk Islam, apakah keislaman ini akan tetap dia pegang sampai mati? Nggak mesti kan? Nggak mesti. Mungkin dia terkena fitnah ketika dia masuk Islam, maka di PHK dari kantornya, dipegat ambil bujui misalnya. Ya kan gitu kan, ujiannya orang beriman kan gitu. Ya, makanya dia nggak kuat. Wah, kok ini Islam kira? Loro kabeh aku tiba. Dulu aku ketika kafir enak hidupku, masuk Islam kok jadi gini. Ya kan, diambil semua kenikmatan-kenikmatan ini. Gak kuat balik mana wae tuh. Berarti dia tidak mendapatkan hidayah yang kedua di atas jalan. Nah, itu perlunya kita minta kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Kita minta supaya ditetapkan di atas jalan ini. Enggak belok-belok kanan, enggak belok-belok kiri. Ya, kemudian doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini juga doa yang dianjurkan untuk kita baca, untuk kita meminta keteguhan, ats-tsabat, untuk kita supaya bisa bertahan, mempertahankan agama ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan tentang ats-tsabatu 'alal manhaj min sifati ahli sunnah ahli hadis. Bertahan di atas manhaj itu merupakan sifatnya ahlus sunnah, ciri karakteristik ahlus sunnah wal jamaah. Ya, wallahu a'lam. Ini jangan pertanyaan-pertanyaan yang bukan berat, nggak ada hubungannya. Ya, yang ada hubungannya saja, karena waktu kita cuma terbatas sebulan sekali. Jadi kalau bisa yang sesuai dengan apa yang kita bahas sekarang. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan kepada yang memang bahas ini ya. Nah, biasanya orang kalau bahasnya pertanyaannya beda dengan apa yang disampaikan, itu orang kadang fokus sama pertanyaannya, materinya jadi hilang biasanya gitu. Ini kita dari tadi bahas tentang masalah bertahan di atas manhaj. Mungkin muncul pertanyaan tentang poligami, ya. Tanya jawabnya tentang poligami, nggak nyambung. Ya. Akhirnya pembahasan kita 1 jam tadi itu, sudah hilang fokusnya sama yang mana? Terutama bapak-bapak ini. Sampai rumah ditanya sama keluarganya, tadi kajian di Masjid Nurul Islam bahas apa? Silenya ikut tok itu. Biasanya gitu, ini enggak semuanya. Fadhal yang lain mungkin. Enggak ada, sudah bunyi. Ya. Saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.